Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Hadirin hadirat jamaah taklim kajian Jumat pagi rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Allah telah memfasilitasi kita untuk berada pada etapa kedua dari perjalanan ruhiyah kita yang disebut dunia ini dengan fasilitas yang lengkap. Baik fasilitas itu melekat pada jasad kita maupun fasilitas-fasilitas bergerak atau tidak bergerak di luar jasad kita adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, fasilitas pada jasadiah kita sangat lengkap. Bahkan propertinya atau bentuk-bentuknya juga sangat istimewa. Satu-satunya makhluk yang mampu berdiri tegak hanyalah manusia. Dan itu luar biasa. Ada satu keseimbangan yang luar biasa yang kata para ahli anatomi ada di tulang sanggur di telinga kita. Maka tegak berdiri manusia bukan oleh kekuatan kakinya, tetapi oleh keseimbangannya. Kenyataannya memang ketika mata kita ngantuk, maka roboh. Karena kemudian keseimbangan tidak bisa optimal dalam bekerja. Dan itulah kemudian menjadi bagian dari kesempurnaan kita. Sekali lagi bahwa fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, ingat kajian Ustadz Soleh bahwa yang disebut kita bukan ini, tetapi penghuni ini yang kemudian disebut roh itu. Ini hanya properti saja, fasilitas saja, tapi begitu hebat dan lengkap. Bayangkan kemampuan pendengaran kita, kemampuan penglihatan kita, kemampuan rasa, kelezatan makanan kita. Hanya Allah letakkan sekitar 10 cm dari lidah kita paling depan sampai di sini. Ya kemudian dari sini kita bisa membedakan mana gulai, mana sate, ya, mana gudeg 10 cm. Jika sudah masuk ke sini apapun yang kita makan sama. Oleh karena itu kalau orang kemudian mengejar makanan, kelezatan-kelezatan sampai maaf tidak masuk akal. Itu hanya mengejar kenikmatan 10 cm. Ngeri kan. Bahkan sekarang tidak hanya itu. Aspek-aspek non rasa menjadi dominan. Faktor gengsi. Kalau tidak di Starbucks, padahal di sini kopi ada. Kenapa harus di Starbucks? Ayam goreng chicken kampungan ada. Kenapa harus di McD? Itu jamaah rahimakumullah. Dan itu sekedar gengsi. Dan itu sekarang betul-betul melanda masyarakat kita. Di pasar sebelah timur rumah saya, satu ikat
sawi itu 2.000 rupiah. Itu bakule wis ngguyu le adol. Wong biasane 100. Tapi lari ke Indogrosir. Ya Allah, sekedar membawa tas Indogrosir itu loh. Makanya orang yang mampu menangkap kegendengan, kegendengan seperti itu juga melayani orang-orang gendeng itu. Tas Hermes ratusan juta, sing lebokke 20.000, mesake tas itu. Saya punya teman beli sabuk, ada H itu loh. Wah nek huruf H tak gaweke saya ada itu. Wah iki larang itu, ora takon. Ya Allah. Itulah jamaah rahimakumullah. Saya sampai keguyon sama teman saya yang pakai Hermes itu. Mas, larang sabuke karo sampean ngono kuwi. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi luar biasa kita itu. Jika kita tidak mampu mengendalikan pada diri kita, akan terperosok, terjerat kepada gemerlapnya dunia ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu, mari jangan bosan-bosan mengkaji sesuatu yang bersifat paten dan permanen yang disebut al-Islam itu sampai kiamat nanti, sampai akhir hayat kita. Karena itu akan yang mampu mendirect dan menstabilitir kehidupan kita itu. Jika tidak, kita akan merasa tersakiti ketika melihat gemerlapnya dunia ini. Ya Allah ya Rasul, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamat kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita sudah berulang Ramadan. Coba penjenengan Presani Ramadan kemarin 1445 itu yang keberapa kan penjenengan sudah bisa ngitung. Tetapi hampir belum pernah mengambil hikmah. Sementara ketika seorang profesor Prancis, saya lupa namanya, melakukan Ramadan 1 kali bisa mengambil 5 hikmah. Di antaranya yang saya baca itu yang pertama adalah self of control. Seorang yang puasa Ramadan akan punya kemampuan untuk mengkontrol dirinya sendiri. Maksudnya apapun yang ada pada diri saya adalah harus di bawah kontrol saya. Jasad saya, penglihatan saya, pikiran saya, perasaan saya, kecerdasan saya, nafsu saya, seluruhnya birahi saya harus ada pada batas kontrol saya. Itu salah satu yang saya masih ingat hikmah orang yang melakukan puasa Ramadan. Bahkan dari self control ini kemudian ia akan mampu menemukan siapa dia, siapa saya dan saya siapa. Tuh, priye kuwi. Saya ini siapa dan siapa saya. Monggo panjenengan gagapi sendiri. Jangan sampai kita sudah sampai usia tertentu urung ketemu sopo aku. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah properti. Dalam bahasa Arab wi'a, sangkar, urungan. Tadau biharu haka yang digunakan untuk meletakkan ruh kita di situ. Dan kita adalah roh itu. Ya. Makanya jika kemudian properti atau fasilitas ini kita zalimi, ini pula yang akan melaporkan nanti. Bahkan ada sebuah hadis bahwa ada jasad manusia ketika ditinggalkan oleh yang ngubur segera dihimpit oleh bumi. Karena bumi terzalimi oleh dia itu. Kok malah harap melu-melu nambang. Kesuwen le mikir toh. Arak melu nambang batu bara. Ikut-ikut mendolimi bumi. Saya itu punya anak di Kalimantan Timur Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu belakang rumah itu tuh masih gunung tinggi itu. Saya kemarin ke sana sudah habis. Sudah malah jegong ke bawah. Ini orang-orang ini nanti akan dihimpit oleh bumi karena mendolimi bumi itu. Tuh. Nih pernah mengalami ketika kita mau mengubur jenazah itu ini pengalaman ya. Kan belum domati toh. Jujul. Padahal ya sudah diukur. Jujul dimasukkan enggak cukup. Dilebarkan lagi, jujul lagi.
Priye kuwi. Karena buminya wallahu alam mingkut sampai 3 kali Bapak Ibu. Akhirnya saya reko. Keluarganya saya minta untuk pulang. Off the record. Ya akhirnya ikut-ikut nyeksa juga kan. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu monggo kita untuk betul-betul menjadi manusia yang bermanfaat atas apa saja. Ustaz Soleh barangkali menyampaikan kita harus menjadi nafi, orang-orang yang bermanfaat untuk apa saja. Tidak cuma siapa saja tetapi apa saja. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini yang akan kita kaji adalah al-imanu biwujubil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Bahwa kita beriman kepada wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi yang akan kita bahas adalah kewajiban seorang mukmin untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Yu'minul muslimu biwujubil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari ala kulli muslimin. Seorang muslim itu terpasang pada dirinya akan adanya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu rahimakumullah, ma'ruf dan mungkar tidak harus menunggu panjenengan menjadi alim. Tidak harus menunggu panjenengan menjadi ulama. Karena amar ma'ruf adalah sesuatu yang baik dan dikenal oleh seluruh manusia. Sekali lagi, ma'ruf adalah kebaikan yang dikenal, dimengerti oleh manusia. Cara istilahnya gawan bayi, itu disebut ma'ruf. Dan itu universal. Itu universal. Artinya tidak harus orang beragama Islam tahu itu ma'ruf. Syukur memang ada. Jadi ilmu itu sebagai faktor dukung. Tidak menjadi aspek utama. Sudah dipasang oleh Allah pada diri setiap manusia itu mengerti tentang ma'ruf dan mengenal tentang mungkar. Bapak Ibu, contoh ma'ruf apa? Contoh ma'ruf. Waduh. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Itu ma'ruf Bapak Ibu. Artinya manusia tidak harus melalui agama pun ngerti kalau itu ma'ruf. Orang-orang di pedalaman itu ngerti bahwa berbakti kepada orang itu tua itu ma'ruf. Buktinya di sana justru masih sangat kental ajaran itu. Ketika sekarang itu nilai-nilai birrul walidain ini mulai cair, mulai bahkan semakin remang-remang, kita harus kembali mengamarkan kepada siapapun yang kita jumpai. Bahkan kalau kita lihat bagaimana seorang anak membunuh orang tuanya atau sebaliknya anaknya juga tega membunuh, bapaknya juga tega membunuh anaknya, luar biasa. Meskipun sebagai tanda-tanda kiamat memang akan terjadi pembunuhan, saling membunuh tanpa harus jelas masalahnya. Dalam hadis riwayat Imam Dailami disampaikan, idza kana akhir zaman, jika nanti sampai akhir zaman itu akan la yadri al qatil limadza kutila. Orang membunuh itu tidak penting alasannya, pokoknya waton mateni. Mari kita lihat kasus Klitih. Apa itu motifnya? Wong ngerampok ya ora. Itu pertanda akhir zaman, Bapak Ibu. Coba itu. Jadi ia membunuh tidak harus dengan alasan yang penting. Bahkan layadri lima kutila. Limadza qatala.
al-maktul limadha qatala. Orang yang dibunuh juga tidak ngerti. Aku kok tidak pateni to ki. Itu ilakan akhir zaman. Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu rahimakumullah, membunuh manusia itu semuanya tahu tidak baik. Berarti itu mungkar. Mencuri, ngapusi, mengzalimi, semuanya itu mungkar. Korupsi, mungkar semua. Ditanyakan kepada manusia penduduk bumi manapun itu mungkar. Enggak usah melalui ajaran agama, itulah mungkar. Berbakti kepada orang tua, menyembah Tuhan, semuanya ma'ruf. Tolong menolong ma'ruf, membantu, silaturahim, tersenyum, ma'ruf semua. Tidak harus beragama Islam. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita harus menjadi agen-agen amar ma'ruf nahi mungkar itu pada makom kita Bapak Ibu. Tidak harus kemudian, wah aku kudu wong, aku kudu kiai, aku kudu mubalik. Jangan Bapak Ibu. Bahkan ada perintah Rasulullah begini, muru bil ma'rufi. Kalian semua harus memerintahkan kepada kemakrufan. Wa illam walau kana. Senajan kamu belum tas takmilu kullaha. Meskipun kamu belum melakukan ma'ruf itu semua. Perintahlah amar ma'ruflah kamu semua. Meskipun kamu belum melakukan ma'ruf itu semuanya. Wanhu anil mungkari. Dan cegahlah kemungkaran. Meskipun kamu belum bisa menjauhi semuanya. Wa ilam tajtanibu kulluh. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Maka alasan-alasan aku urung iso menghindari, enggak ada dalam Islam. Mungkin nek konangan nglakoni njuk pripun? Ya pancen urung iso ngono wae. Sampean kok akon aja nglakoni kono kok nglakoni. Njuk kon nglakoni ya ora. Aku isih nglakoni, ning aku ya wis ngandani aja nglakoni. Itu jamaah rahimakumullah. Kan itu bagian dari keimanan kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di lembaga istimewa Unima ini mestinya semua eksponen yang ada di sini menjadi agen-agen amar ma'ruf nahi mungkar. Pada makom masing-masing lah. Orang sama menunggu punya kedudukan, punya jabatan. Enggak. Karena potensial untuk berbuat mungkar itu pada diri seorang manusia. Cuma kemudian harus didirect, nek upamane ana sing ngelekke itu ya matur nuwun wis ngono wae. Dene wong lunga nglakoni meneh ya jan urung iso ya matur dhewe karo Gusti Allah itu. Tapi yang jelas ma'ruf dan mungkar itu harus dicegah mungkarnya dan diperintahkan dianjurkan ma'rufnya. Jamaah rahimakumullah, ingat bahwa pertarungan antara hak dan batil itu paten, permanen sampai akhir zaman. Mas Didik tidak perlu merasa kadang-kadang menang. Ketika waduh kok rada sing ngaji rada oke wah ora usah guys. Engko sesuk kowe wis kalah meneh. Bahkan kita ini termasuk orang-orang kalahan. Pemilu urung tau menang kok. Ini ya orang ngalih. Aku ini sopok. Itu jamaah rahimakumullah. Mengapa demikian? Jangankan kita manusia biasa. Yang berusaha untuk ada di pihak kebenaran. Sebisa-bisa kita. Allah sendiri itu menciptakan musuh-musuhnya untuk para nabi Bapak Ibu. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan. Dan demikianlah aku jadikan, aku ciptakan
Bahkan mungkin aku rekayasan likulli nabiyin untuk setiap para nabi aduan musuhnya. Jadi itu akan ada terus mungkar itu sebagaimana ma'ruf juga akan ada terus. Kadang-kadang bergumul, kadang-kadang bertarung, kadang-kadang dimenangkan ma'ruf, kadang-kadang dimenangkan oleh mungkar. Tapi itu bagi seorang muslim sudahlah vitamin saja, nikmati saja. Ustaz Soleh ini sekian ini yo teko tak nikmati wae ono sing ngantuk, ono sing ora cetha ya sudah itu nikmati. Jangan kemudian wah orang ngaji nang Unima, jangan. Kalau evaluasi saya kepada takmir di taklim Jumat pagi kalau saya kurang tepat ya tolong untuk ditegur atau diretol ngono wis siap itu. Itu jamaah rahimahullah. Tahu retol. Di Sunda enggak ada retol. Jamaah rahimahullah. Mengapa demikian di sini? Anil mungkari ala kulli muslimin mukallafin qadirin alima bil ma'rufi wara'ahu matrukan. Yaitu orang-orang yang mukallafin punya kemampuan. Qadirin keahlian. Bukan qadirin keahlian. Podo mukallaf itu wong sing mampu menerima beban. Qadir itu orang yang punya kemampuan. Alima bil ma'rufi wara'ahu matrukan. Ia tahu bahwa ada yang ma'ruf yang sedang ditinggalkan. Itu. Kan itu setiap saat baik terhadap diri kita maupun orang-orang yang bersama kita ada. Maka kalau kemudian Unima tidak sejalur dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya repot itu. Paling ora pitakon ning akhirat rada ramayar. Karo sing duwe ini. Karo sing wakaf barang kuwe. Makanya begini Bapak Ibu, sekolah negeri bubar apa-apa. Mung kono sing karep. Nah ini kan orang-orang yang mendirikan, yang wakaf kan sudah ndak ada. Sebelum nanti kita ditanya oleh mungkar dan nakir, kita sudah harus dilandrat oleh wakif. Aku tak tinggali Unima kok ora cetha. Dan sebagainya. Itu yang menyemangati kita. Sekali lagi tidak memaksa Bapak Ibu pada makom panjenengan masing-masing. Benar untuk seperti makom saya juga insya Allah ya ora iso. Sebagaimana saya juga tidak bisa menjadi makom panjenengan. Itu. Oleh karena itu tadi bahwa seorang profesor menemukan hikmah Ramadan sampai menemukan siapa saya siapa. Jamaah rahimahullah. Ustaz Soleh juga harus menemukan saya ditakdirkan diirodai oleh Allah sebagai mubalik. Sederhana indikatornya. Satu, teman-teman sebaya dengan saya enggak ada yang jadi seperti saya. Sekolahnya bersama, usianya sama, mondoknya sama, enggak ada yang jadi seperti saya. Saya itu harus menyadari bahwa saya adalah mubalik. Karena saya mubalik maka saya harus mengajar. Karena harus mengajar saya harus belajar. Maka saya menjadikan durasi malam dari maghrib sampai subuh saya tidurnya 4 jam saja. Kemudian yang sepertiga, 2/3 yang lain saya gunakan untuk belajar dan saya gunakan untuk istirahat. Sudah seperti itu. Karena saya harus mengajar. Monggo panjenengan dicari sendiri panjenengan itu siapa. Dan siapa panjenengan masing-masing. Jika panjenengan seorang dosen, ya panjenengan harus menemukan saya adalah dosen. Saya adalah pengajar. Saya sadar bahwa saya adalah pada grade setelah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Yang saya hadapi adalah mahasiswa. Di mana ia sedang betul-betul punya kecerdasan yang luar biasa. Ya dosen harus cerdas. Dosen kok berhenti belajar ya wassalam. Mahasiswane foto copy paste ya ora entuk to ya dosane ya aja. Dan sebagainya seperti itu.
Monggo panjenengan temukan sendiri. Saya ini siapa dan siapa saya. Saya sebagai mubalik saya usahakan berpakaian pun ya harus rajin. Benar nggak pernah meresali Pak Soleh kok katoke ngepir, nggak pernah. Bahkan saya nggak berani pakai celana jin Bapak Ibu. Arak dadi kaya ngopo nek kiyaine wae katokan jin. Apa meneh wonge katoke wae jin. Tuh. Panjenengan monggo panjenengan bukan mubalik. Mubalik ngingu asu ke ora apa-apa ning aja. Itu kan. Setelah kita menemukan siapa diri kita ini, panjenengan harus menemukan itu. Saya dekan, saya tenaga kependidikan. Monggolah temukan masing-masing. Dan kita kemudian nyaman di situ karena itu adalah saya. Tuh. Wis wong-wong unima ora salat tetep misake tok unimane. Allahu Akbar. Lendean mobil bergambar organisasi Islam, poso-poso udut. Mas, jenengan sing kagungan montor niki napa mboten? Lah nggih kula supire. Ah niku kok wonten simbole lintang songo? Ha nggih pancen niki nggen niku. Ha kok sampean udut? Nggih. Nah itu. Itulah jamaah rahmatullah. Monggo panjenengan cari sendiri. Siapa harus panjenengan temukan. Karena kita akan berangkat dari titik utama itu. Setelah kita menemukan siapa saya dan saya adalah siapa, monggo itu. Oleh karena itu dalam pencarian saya, misalnya saya namanya Muhammad Soleh. Coba kalau saya namanya itu Bejo ngono wis rene-rene ming Bejo wae. Muhammad Soleh wis ora luwes nek ketangkep. Muhammad Soleh ora luwes nek korupsi. Alhamdulillah ya ono sing ora tak korupsi ya ora nono. Itulah menemukan siapa kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat alimah bil ma'rufi wa ra'ahu matrukan sedang ditinggalkan oleh orang, maka kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu, rumah Ustadz Soleh ini 24 jam buka. Siapapun yang sedang mentok sok teko itu. Ngangkluh werna-werna. Siapapun yang kepingin ngelinting udut ya tak ladeni. Sudah, siapapun yang akan cerita ya sudah. Saya tinggal modal walah, iya toh, dan sebagainya kan murah modalnya. Tapi mereka sing cerita dawa-dawa wis plong. Bun, alhamdulillah, bun ngertos toh wis. Bun, assalamualaikum. Nanti istri saya dumuk-dumuk, Pak ndak jenengan ngertos sing dicerita niko ora. Tapi mereka kan plong. Kecuali itu kan mereka itu kalau di tempat Pak Soleh nggak mungkin ajak sing ora apik ini nggak mungkin. Pak Soleh nggo pripun dongane carane njugil jendela bisane ora konangan nggak mungkin. Sayangnya tokoh-tokoh kita itu belum seperti itu Bapak Ibu. Karena ingin tahajud ora krinan njur lebar isak kancingan. Ya Allah, ini sayang ini Mas Dede. Payah itu. Mudah-mudahan. Ya akar rumput ya ora soborono to. Sekali lagi bahwa sosial sistem satu komunitas itu kepingin tawaf. Dan ketika kita kepingin tawaf itu di situ harus ada Ka'bah. Sebagaimana seluruh planet berputar pada porosnya sekaligus mengorbit pada matahari. Ka'bah itu juga tempat untuk tawaf itu. Nah di sosial sistem kita itu di satu komunitas desa tertentu harus ada itu. Anjuk kondo muter nang di bocah-bocah kuwi. Bosan lu nggertu-nggertu, wah saiki wis do gendeng kabeh wis sampean kancingan gasik kok njuk kon sapa nggon sapa. Nah itu jamaah rahimakumullah. Makanya Ustadz Soleh itu saya layani saja sudah. Wong sing ora cerita ora penting kaya wis luweh lah. Wis kono. Itulah jamaah rahimakumullah.
Oleh karena itu pada makom penjenengan masing-masing. Au alima bil mungkari waro'ahu murtakaban. Atau kita sedang melihat ada kemungkaran yang sedang dilakukan. Pada kenyataan Bapak Ibu rahimakumullah, amar, ma'ruf, nahi, mungkar itu satu jodoh. Dan di Al-Quran ayatnya selalu gandeng itu. Tetapi pada kenyataannya amar ma'ruf itu isih enteng ketimbang nahi mungkar. Itu. Yo kadang-kadang jur kepeksa. Saya punya teman yang setiap kumpul di Kaliangkrik ini ada lembaga ameng-ameng. Lembaga ameng-ameng itu bengi, ya melek ngantek bengi, itu pancen disuan seperti itu. Lalu orang itu ngomong dewe-dewe pada perasaannya yang sedang menjadi beban masing-masing itu. Itu malah efektif itu. Sering muncul gagasan-gagasan yang out of box. Itu namanya forum ameng-ameng. Jadi datang kemudian do jagongan itu. Dan itu tidak ngomong ke sing elek-elek, semuanya mesti nggraito awake dhewe. Ada seseorang yang setiap cerita itu mesti lek ndugale gek enom. Itu. Ya ana sing ngono kuwi. Itu yang dulu saya ceritakan itu. Ketika putune cerita nek pacare telu, mbahmu ke rolas, kakung ke pacare rolas. Biyen. Astagfirullahaladzim. Itu ya ana sing ngono kuwi. Suatu saat terpaksa saya tegur. Wis lah, aku krungu iku wis ping 5 ora 7 kayane kowe. Wis kelingan itu. Wis aja critake meneh itu. Kan cerita-cerita seperti itu. Ngapusi, ngepeli, dan sebagainya itu. Kemudian ini hadisnya. Kullu bani adama mu'afan. Setiap anak Adam itu akan diampuni oleh Allah. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang sok nyeritake eleke. Yes, makanya begini Bapak Ibu, kira-kira ya padha. Nek wis kumpul kesatuan kerja panjenengan, di ruang kerja itu ya sok rukul cerita-cerita sing ora cetha kuwi. Wemene lanangan-lanangan lah, Masya Allah. Jan, omong saru itu kok jan wasis itu. Kan ora penting. Samare wedok ya. Ya itu. Lunga haji yang ngono kok ya tekan gone kono astagfirullahaladzim. Wis dikandani laji dala wala fusuka wala rofata ngono ku ya tekan gone ki nyeritake biangne Allah masyaallah. Itulah jamaah rahimakumullah. Makanya waraahu matrukan. Ketika melihat ma'ruf ditinggalkan awali mabil mungkari waraahu murtakaban atau mungkar sedang dilakukan. Wa qadaru alal amri awit taghyiri biadihi. Atau tetapi dia bisa melihat mampu untuk mencegah dengan kekuatannya, kekuasaannya biadihi itu. Ini kalau panjenengan RT ya dengan ke-RT-annya, kalau panjenengan kepala rumah tangga juga kepala rumah tangganya, kalau panjenengan itu RW, panjenengan itu kepala desa, panjenengan itu dekan, panjenengan itu kaprodi dan sebagainya, monggo untuk ada di makom itu panjenengan gunakan betul. Itu yadihi. Jadi ketika unsur unima kok rada ora jelas, unima, amanah, Muhammadiyah ngono kuwi. Ndung-ndung ya sok ora muni, malah dene sok tahu. Ya disyukuri wis ngono bae. Sudahlah, saya tidak akan pernah berhenti. Kan kita yakin bahwa semuanya adalah bagian dari itu. Jamaah rahimakumullah, wa anahu min a'dhamil wajibati diniyati ba'dal imani billah. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari kewajiban yang agung di dalam agama Allah ini. Idzakarohullahu ta'ala fi kitabihil aziz makrunan bil imani azza wajal. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu digandengkan dengan iman di dalam ayatnya. Yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil mungkari wa tu'minuna billah. Inilah ayat ini yang kemudian mengcover realitas bahwa ma'ruf dan mungkar itu sudah diketahui oleh manusia betapapun tidak melalui agama. Ustadz, kemudian kalau yang kebaikan melalui agama itu diketahui itu namanya apa? Khair. Yang ma'ruf tadi seluruh tanpa Islam pun orang tahu bahwa itu baik. Sholat baik, karena hanya diketahui oleh orang yang beriman. Zakat baik, ini musim korban baik. Panitia rebutan, dalam arti harus jadi rebutan dari panitia. Di tempat saya bengat panitia korban itu, mari kita niati memfasilitasi orang beramal soleh. Karena panitia korban tidak boleh menerima tidak boleh menerima pekotah, yaitu kelebihan dari pembagian dagingnya. Menerima opah boleh Bapak Ibu, menerima opah boleh, tetapi mengambil kelebihan jatah daging dari hewan korban tidak diperbolehkan. Makanya paling kepenak ya ada yang mau korban itu setor hewan korban dan berikut ongkosnya. Itu paling selamat. Nek tidak begitu bagaimana? Ayo direko. Bapak Ibu, misalnya kulit hewan ini juga harus dibagi habis. Kulit hewan harus dibagi habis. Tetapi nek dicuel-cuel malah. Coba penjenengan entuk bagian 1 kilo daging balung kok jentir ana buntute piye? Paling gua toh. Padahal itu nek ketemu bakul kupluk, disalek mburi kene iki api. Nah, oleh karena itu kalau ada sing serah hewan tok, itu pengalaman saya. Ada yang serah hewan tok tanpa ongkosnya, maka begini saya ngerubah itu. Bukan ngerubah, ngereko. Yakni orang yang korban punya hak mengambil 1/3. Sekali lagi, orang yang korban punya hak mengambil maksimal 1/3. Kalau itu kambing ya 1/3 dari kambing itu dan boleh milih, boleh pesen. Aku wong sok nek omong ora cetha tak njaluk ilate, boleh. Misalnya. Aku main senyume apik njaluk lambene, boleh milih. Aku main betah mlakune njaluk sepatune, boleh. Maksimal 1/3. Kalau itu sapi ya 1/3 dari 1/7, maksimal 1/3 dari 1/7. Nah, untuk yang mereka tidak serah dana itu saya dekati sampean njaluk yang maksimal 1/3 ya. Nggih. Njur tak wehi lulang. Nggih. Njur lelange ning tak dol. Boleh seperti itu. Sampean lek njaluk 1/3 saya kasih kulit, siap. Kan kulit ini milik orang yang korban ini. Kemudian oleh orang yang korban dijual. Kan utuh, malah ono regane. Dimasukkan ke panitia untuk ngongkosi. Nah itu. Monggo hati-hati dengan ini. Oleh karena itu memang sangat luar biasa. Itu korban itu baik yang mengelola maupun yang berkorban semuanya mendapatkan pahala yang sama. Apalagi kemudian ia adalah pengelola juga korban. Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita kemudian korban itu adalah
kepala rumah tangga, maka satu isi rumah itu mendapatkan sama pahalanya. Jadi ora usah iki tahun iki tak ini, tahun iki anakku, tahun iki bojo. Enggak usah. Yuk aku kepala rumah tangga, kamu mendapatkan pahala yang sama. Makanya ketika mau memotong sebut hewan korban ini dari Pak Didik sekeluarga. Jadi merasa terhormat semuanya. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Oleh karena itu monggo itu pada bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar kita. Jadi kita ini adalah sebaik-baik umat yang diproduk oleh Allah untuk manusia dengan tugas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Kita sudah tahu mana ma'ruf, mana mungkar, wa tu'minuna billah dan beriman kepada Allah, itu nyambung. Maka seorang mukmin haruslah seseorang yang punya kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sampai kapan? Ya sampai meninggal itu, karena amar mungkar sama ma'ruf itu akan berkumul terus. Pada diri kita juga seperti itu, pada orang lain, orang-orang yang bersama kita juga seperti itu. Di masyarakat kita, waduh luar biasa. Semakin intens sekarang ini. Sehingga oleh karena itu mari kita menjadi orang yang terbaik, khaira ummatin, dan di Muhammadiyah, di Unimah khususnya, ini mudah-mudahan Allah mengirodai menjadi khaira ummah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wadali kali adilatin nakliyati, dan demikian itu juga pada dalil-dalil nakli dan juga dalil akliyah yang lain. Di sana ada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf. Nah, di sini ada kata khair, jamaah rahimakumullah. Khair adalah kebaikan yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang beriman. Nek ma'ruf itu kebaikan bisa dinikmati oleh siapapun, tapi juga sekaligus bisa dilanggar oleh siapapun. Nek khair itu hanya bisa dinikmati orang yang beriman. Contohnya sholat. Sholat itu kita habis sholat dapat apa? Makanya orang-orang sekuler, kamu sholat dapat apa? Itu. Bapak tuaan sholat, miskin, itu. Ada yang seperti itu. Karena memang hanya bisa dinikmati oleh orang yang beriman. Makanya jamaah rahimakumullah, monggo panjenengan berdoa ini. Allahumma rzuqni ladzatun nadhar ila wajhikal karim. Monggo yang pakai HP ditulis itu. Allahumma rzuqni ladzatun nadhar. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Allahumma rzuqni ladzatun nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah kepadaku ladzatun nadhar, kelezatan memandang. Nazar itu memandang. Ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Ini yang kemudian akan menjadikan kita khusyuk sholatnya. Wasyauqa pakai sin, wasyauqa. Kita lihat transliterasi shin itu masih SY. Mbok saiki kok mulai do nganggo SH itu saya enggak mudeng itu. Kita mau lagi sekonganu Zakir Naik itu dulu. Tapi di literasi Indonesia masih SY nggih. Wasyauqa, dan hadirkanlah rindu biliko ika, untuk bertemu denganmu. Wah niku. Sehingga nanti di dalam sholat kita, di dalam keseharian kita, di dalam aktivitas kita akan merasa ada itu. Nyaman itu Bapak Ibu rahimakumullah. Di sholat kita bisa menangis, bisa menumpahkan segala yang kita rasakan. Allahumma rzuqni, Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, ya Allah, pecahkanlah urusan saya ini.
Warzukni, berilah kami rezeki, lengkap itu. Dan jika kita bisa nazar ilallah, sungguh sangat mulia. Masih ada waktu Sadiri? Habis. Yeah. Jamaah rahmatullah, sekali lagi mohon kita bersama menjadi agen-agen amar ma'ruf nahi mungkar. Pada makom masing-masing. Ketika kita terseret kepada kemungkaran, diingatkan oleh saudara kita, terima kasih. Ketika orang lain kita lihat akan melakukan kemungkaran, kemudian kita cegah, juga terima kasih. Karena kita adalah agen amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling akhir, jamaah rahimakumullah, di sini ancaman Allah Subhanahu wa taala, jika orang di situ adalah perbuatan mungkar kemudian tidak mencegah, maka tunggu kerusakan yang ada pada sekeliling kita itu. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah istiqomah pada program amar ma'ruf nahi mungkar, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.